Perjuangan kami akan kami terus berjuang DPR RI, terus berjuang menyuarakannya sampai titik darah penghabisan. Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan kami dari LEM TV. Kemarin alhamdulillah kita sudah melihat untuk perjuangan para buruh, yang mana buruh kembali kemarin demo di depan DPR MPR RI menuntut Undang-Undang Cipta Kerja yang dicabut sesuai putusan MK, ya, yang mana di bulan Oktober 2021 yang lalu, yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Selain kemarin itu tuntutannya mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, buruh juga menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan, yang mana kemarin ada satu fraksi, yaitu fraksi dari PKS untuk revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ini, yang ditemui dengan Pak Ansori Sergar kalau nggak salah, ya, tentang tata cara pembentukan perundangan. Buruh menilai revisi Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang hanya akal-akalan pemerintah dan DPR. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber Bung Rio Jinto dari KSPSI Jawa Barat, ya Pak. Ya Bung, ya. Selamat siang Bung Rio Jinto. Selamat siang Mas Purwanto, terima kasih nih sudah diundang. Selamat siang teman-teman LEM TV. Ya, jadi kita membahas yang kemarin nih. Nah, dari aksi yang kemarin kita teman-teman buruh itu nggak pernah bosen gitu kan, menolak dan juga menuntut untuk bisa dicabut undang-undang. Nah, untuk aksi yang kemarin seperti apa itu Pak Rio Jinto? Ya, aksi kemarin adalah aksi ya mungkin kesekian kali teman-teman buruh dan dilakukan oleh aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat, DKI, Banten. Sebenarnya sih keluarga besar SPSI yang turunnya berbagai federasi. Tetapi karena kita lintas wilayah, maka kita sebutkan waktu itu dengan Pak Arief, kita komunikasi, ya sudah kita bikin aliansi lintas provinsi DKI, Jabar, dan Banten, yang intinya adalah sejak tanggal 16 kemarin Desember kan DPR melakukan paripurna pengesahan prolegnas prioritas dan kumulatif terbuka yang disahkan untuk tahun 2022. Dan setelah tanggal 16 Desember kemarin mereka reses dan baru masuk lagi tanggal 10 Januari kalau tidak salah. Dan kemudian karena ini sudah disahkan, di situ kita melihat ada satu undang-undang yang menjadi batu uji pengujian di MK, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, aksi kemarin sebenarnya kita ingin beraudiensi dengan Badan Legislasi DPR RI, karena kalau kita melihat daftar prolegnas itu, usulan revisi Undang-Undang 12 itu adalah usulan Balek, Badan Legislasi DPR RI, yang diusulkan untuk direvisi. Kita ingin mempertanyakan apa yang menjadi landasan atau filosofi kok Undang-Undang 12 2011 yang baru direvisi tahun 2019 dengan nomor 15, kok sekarang diajukan lagi setelah ada putusan MK tanggal 25 November 2021. Kita ingin mengetahui itu karena ada indikasi terkesan DPR setelah putusan MK kemarin, dia hanya ingin menyesuaikan bentuk daripada metode Omnibus Law yang selama ini tidak tercantum dalam Undang-Undang 12 itu, nampaknya
kekhawatiran kita adalah bahwa DPR dan pemerintah ini hanya memasukkan atau merevisi Undang-Undang 12 itu ingin memasukkan satu pasal yang memperbolehkan metode Omnibus Law dengan berbagai materi muatan undang-undang bisa disahkan atau diakui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik ini. Sedangkan kita ketahui bersama, putusan MK itu salah satu pertimbangan hukumnya yang saya baca adalah bahwa metode Omnibus Law, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja tidak dikenal dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga undang-undang ini apakah menjadi undang-undang baru atau undang-undang pencabutan atau undang-undang perubahan, ini tidak jelas, tidak sesuai dengan standar yang baku yang ada dalam Undang-Undang 12 2011 itu. Nah, kita khawatir bahwa DPR dan pemerintah hanya menyesuaikan bentuk, standar itu dirubah sehingga memperbolehkan metode Omnibus Law dengan materi muatan berbagai undang-undang dicampur menjadi satu undang-undang. Nah, kita khawatir itu menjadi salah satu tujuan daripada revisinya undang-undang itu, sehingga kita melakukan aksi menolak undang-undang itu direvisi. Karena tidak ada pertimbangan MK ataupun amar putusan MK bahwa undang-undang itu harus direvisi. Yang disarankan MK itu revisi itu menyesuaikan kepada Undang-Undang 12, bukan Undang-Undang 12-nya menyesuaikan kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini seolah-olah dibalik-balik nampaknya DPR dalam hal menyikapi pertimbangan dan putusan MK. Saya yakin DPR orang-orang pintar semua, para pakar hukum, saya yakin mereka memahami maksud daripada putusan MK. Jadi putusan MK itu adalah dalam amar pertimbangannya itu agar disesuaikan dengan Undang-Undang 12. Makanya disebutkan dalam pertimbangannya ada di situ dulu juga ada kumpulan undang-undang yang disatukan menjadi satu undang-undang, disebutkan satu pemilu, tetapi satu materi muatan. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini berbagai materi muatan yang tidak diatur atau tidak sesuai dengan standar yang baku yang diatur dalam Undang-Undang 12 2011 itu. Nah, kita khawatir bukan Undang-Undang Cipta Kerjanya yang menyesuaikan per materi muatan, tetapi justru Undang-Undang 12 2011 yang dirubah menyesuaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau itu tujuannya, maka terbalik daripada amanat putusan pertimbangan MK. Jadi itulah yang kita tolak kemarin bersama teman-teman Serikat Pekerja DKI, Jabar, dan Banten, menyuarakan agar Undang-Undang 12 ini nggak usah direvisi. Perintah MK itu merevisi Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja sesuaikan dengan Undang-Undang 11. Nggak boleh campur-campur muatannya. Kalau mau bikin Omnibus Law Ketenagakerjaan, satu Omnibus Law Ketenagakerjaan saja semua undang-undang disatukan. Kalau bikin investasi satu undang-undang semuanya. Seperti yang disebutkan oleh MK dalam pertimbangannya, mencampurkan undang-undang itu sudah pernah dilakukan di beberapa undang-undang, salah satunya disebutkan adalah undang-undang pemilu. Tapi isinya satu, materi muatannya tentang pemilu gitu. Nah, sedangkan kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini 78 undang-undang, materi muatannya berbeda. Nah, sehingga MK dalam pertimbangannya adalah mendorong, ya sudah sesuaikan dengan Undang-Undang 12 per materi muatan saja. Nah, cuman nampaknya DPR dan pemerintah mempunyai maksud lain, ingin menyesuaikan Undang-Undang 12 kepada Omnibus, kepada Cipta Kerja, bukan Cipta Kerja kepada Undang-Undang 12 gitu. Iya, jadi kebalik. Jadi untuk target kemarin sendiri, kalau menurut Bung Rio itu belum tercapai atau seperti gimana? Ya, kalau kemarin penjelasan dari Komisi 9 dan salah satu anggota balik dari fraksi PKS menyampaikan betul bahwa itu masuk prolegnas, memang belum dibentuk panja ataupun belum ada pembahasan. Nah, apakah aksi kita kemarin itu berhasil atau tidak? Paling tidak kita sudah memulai mengingatkan satu fraksi, yaitu PKS, bahwa sikap kita menolak revisi Undang-Undang 12 dan meminta Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan. Karena
sudah dinyatakan oleh MK cacat formil, walaupun inkonstitusional bersyarat, tetapi paling tidak itu menandakan pembentukan undang-undang Cipta Kerja tersebut adalah pembentukan undang-undang yang begitu cepat, tidak partisipatif, dan melanggar ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, sehingga sudah selayaknya apabila DPR dan pemerintah membatalkan undang-undang itu dua hal penting yang kemarin kita sampaikan pada teman-teman fraksi PKS, dan kita dari buruh, dari kemarin yang melakukan aksi, paling tidak sudah mengingatkan satu fraksi, dan kita sudah tahu bahwa ini belum ada pembahasan, dan kita juga akan mencoba mengupayakan dengan fraksi-fraksi lain untuk semuanya bisa sama satu suara untuk menolak revisi undang-undang ini. Ya memang kalau kita melihat memang perjuangan terhadap undang-undang Cipta Kerja ini memang perlu waktu yang panjang. Nampaknya kita Serikat Pekerja Serikat Buruh dimulai dari rancangan 2020 bulan Februari dimasukkan tanggal 12 sampai dengan Oktober, dan kemudian hari ini 2021 juga ada putusan MK, dan hari ini ada revisi, dan rally panjang, perjuangan panjang memang harus kita siapkan stamina kaum buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan rejim yang menurut kita adalah sangat merugikan kaum buruh gitu. Baik, terus untuk yang posisi dari teman-teman kaum buruh itu sendiri ya kan, kalau melihat dari kemarin kan hanya beberapa saja. Ya. Nah, untuk kedepannya ini bagaimana cara memotivasi teman-teman kaum buruh yang lain bahwasanya oh iya nih, Undang-Undang Cipta Kerja itu memang benar-benar kita harus satukan tekad semuanya untuk kita sampaikan agar bisa dibatalkan, dan kita juga menolak revisi Undang-Undang yang nomor 12 tahun 2021. Itu gimana caranya? Ya, perlu kita mengkampanyekan, menyadarkan teman-teman buruh. Sejak aksi-aksi yang kita lakukan 2020 penolakan, nampaknya memang semangat daripada teman-teman buruh ini agak menurun. Apalagi kemarin melakukan aksi mengenai upah minimum, dan kemudian kita juga mungkin teman-teman buruh mulai kelelahan dengan rally panjang perjuangan ini, dan kita perlu menyadarkan kembali, dan khususnya di tingkat nasional, di elit-elit pimpinan nasional ini harus bisa bersatu dalam hal penolakan ini. Kalau tidak ada kesatuan kaum buruh khususnya di tingkat elit, maka di ke bawah ini juga akan terjadi semacam perpecahan lah. Ada yang sebagian menerima, ada yang sebagian menolak, dan ini yang membuat perjuangan teman-teman buruh hari ini seolah-olah menjadi menjadi terkotak-kotak. Ada yang bikin aliansi ini, ada yang bikin aliansi ini, ada yang bikin aliansi, dan seolah-olah masing-masing melakukan aksi kan gitu. Jadi sebenarnya boleh kita lakukan aksi, misalkan kayak kemarin kita lakukan aksi anggaplah keluarga besar SPSI Jabar, DKI, Banten, kemudian besok lusa, dan kemudian tapi dalam satu momentum tertentu semua harus bersama-sama. Pada saat momentum tertentu kita harus melakukan aksi secara bersama, baik di nasional maupun di daerah. Boleh kita lakukan, masing-masing serikat melakukan aksi, kita jadwal misalkan minggu ini dari serikat apa, minggu ini dari serikat apa, tapi dalam momentum tertentu perlu Serikat Pekerja Serikat Buruh, khususnya teman-teman tingkat nasional, menyatukan persepsi, menyatukan langkah perjuangan ini agar tidak menjadi perjuangan yang sia-sia yang dilakukan dalam hal pergerakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena ini momentumnya ada putusan MK, ada perintah merevisi, ada kesempatan untuk paling tidak mengeluarkan klaster tenaga kerjaan dari Omnibus Law tersebut. Kalau ini juga kita nggak bisa berhasil, ya sudah. Ya. Lemes juga. Ya. Seperti kita sia-sia untuk memperjuangkan perjuangan yang sudah kemarin kita lakukan ya. Iya, betul. Jadi, tapi untuk ini kan kemarin baru satu fraksi ya. Apakah akan ada fraksi-fraksi yang lain yang kita teman-teman buruh tembusin? Karena kan di gedung DPR itu kan bukan hanya satu fraksi saja, cuman beberapa banyak macam fraksi yang memang bisa membawa aspirasi dari teman-teman buruh. Rencana kedepannya seperti apa itu terkait untuk fraksi-fraksi yang lain? Ya, sebenarnya
kalau kita awal melihat perjuangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, paling tidak ada dua fraksi yang pada waktu itu menyatakan menolak, yaitu fraksi PKS dan Demokrat. Nah, memang kita ingin juga beraudiensi dengan Demokrat. Kita ingin meyakinkan agar sikap pada waktu undang-undang ini mau disahkan, sikap menolak itu menjadi tetap konsisten. Dan yang berikutnya adalah tentu dengan fraksi-fraksi yang lain. Karena kita tahu ada 9 fraksi di DPR sana, kita berharap paling tidak 75% dari jumlah fraksi yang ada di sana menyuarakan penolakan sehingga undang-undang ini tidak bisa disahkan. Paling tidak itu. Langkah yang akan kita lakukan tentu kita akan coba berkoordinasi dengan teman-teman pimpinan nasional untuk mengajukan audiensi dengan fraksi-fraksi yang lain. Waktu kemarin juga sempat Gekanas katanya melakukan audiensi dengan Nasdem dan kemudian juga akan ada tindak lanjut dan kita akan coba audiensi dengan partai-partai yang lain karena kita membutuhkan dukungan dari semua fraksi. Betul bahwa PKS memang sejak awal sampai saat ini konsistensinya terlihat tetap menolak. Nah, kita berharap Demokrat yang sejak awal menolak mudah-mudahan di persimpangan jalan tidak berbalik. Tapi tetap konsisten menolak dan kita akan coba lobby fraksi yang lain, mungkin Nasdem yang kemarin agak abu-abu, dia menolak untuk disahkan kalau klaster ketenaga kerjaannya tidak dikeluarkan, mudah-mudahan nanti juga sikapnya sama. Tetapi kan kita juga tahu bahwa DPR adalah lembaga politik yang tentu pasti ada lobby-lobby politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada teman-teman di DPR sana. Tapi paling tidak ada momentum kita adalah bahwa ini menjelang 2024. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk mengingatkan kembali teman-teman di DPR sana bahwa Anda didukung oleh rakyat dan Anda duduk berdasarkan suara rakyat. Hari ini rakyat meminta Anda untuk memperjuangkan aspirasinya. Dan saya yakin pasti ketika kita mengkampanyekan secara masif adalah dengan bagaimana ketika fraksi-fraksi yang lain tetap ngotot ingin mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian kita kampanyekan untuk menjadi kita tidak akan memilih partai-partai atau fraksi-fraksi yang tidak mendukung perjuangan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira akan berdampak kepada suara-suara partai politik di 2024 kan gitu. Artinya momentum ini memang harus kita manfaatkan. Walaupun kita tidak berpolitik, tetapi paling tidak kita harus menyikapi kondisi-kondisi politik hari ini sebagai bagian daripada, karena kuncinya di DPR. Kalau semua fraksi menolak itu untuk dibahas dan minta selesai pemerintah, karena undang-undang itu harus disahkan kedua belah pihak gitu. Kuncinya ada di DPR. Kalau pemerintah yang kita minta membatalkan, saya kira agak tidak mungkin karena mereka yang menginisiasi kan gitu. Nah, kuncinya hanya di DPR. Mudah-mudahan DPR dalam momentum-momentum sekarang masih bisa untuk kita minta untuk menyuarakan apa yang menjadi suara kaum buruh. Ya memang tadi di awal saya menyampaikan kita harus memang berjuangnya ya rally panjang dan memang perlu kesolidan kita, perlu memang persatuan-kesatuan kaum buruh, apapun serikatnya, apapun benderanya, kita harus bisa bersama-sama dengan satu tujuan adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan dan bagaimana Undang-Undang 12 2011 tidak jadi direvisi. Itu menjadi momentum kita di tahun 2002 sampai 2023. Karena 2024 Februari itu sudah Pileg dan Pilpres. Saya kira partai politik sudah akan memanaskan mesin partainya di tahun 2023. Sehingga momentum sekarang perlu kita memang untuk manfaatkan, rapatkan lagi barisan kaum buruh. Dalam tanda kutip tanpa kepentingan apapun, hanya kepentingan kaum buruh gitu. Dan terkait untuk yang kemarin juga ada yang disampaikan dari mobil komando bahwasanya untuk pemerintah Jokowi untuk bisa menerbitkan atau ini PP-nya itu seperti apa? Iya, ketika semua fraksi ini menolak membahas revisi Undang-Undang Cipta Kerja, maka secara otomatis pemerintah harus mengeluarkan Perpu. Karena undang-undang ini dinyatakan tidak dibahas dan dinyatakan dikeluarkan dari prolegnas, misalkan dinyatakan dibatalkan, maka pemerintah secara otomatis adalah harus mengeluarkan Perpu yang menyatakan undang-undang yang direvisi atau dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini nyatakan berlaku kembali, karena nggak boleh ada kekosongan hukum gitu.
Baik, terima kasih Pak Reo Jinto atas waktunya pada siang hari ini. Terakhir pertanyaan untuk memberikan semangat kepada teman-teman buruh yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, dan ada yang nggak mau tahu nih. Bagaimana semangat untuk menyemangatin mereka agar apa? eh, karena kan tadi Bung Rio bilang perjuangan ini masih panjang dan perlu rally-rally yang sangat luar biasa. Nah, Ya, berikan semangat kepada teman-teman buruh untuk bisa apa namanya untuk bisa ikut berjuang, terutama untuk ya. yang kalangan anggota yang ada di lapangan. Yang pertama, kita dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, khususnya teman-teman dari keluarga besar SPSI, yang pertama harus mensosialisasikan ini secara masif kepada teman-teman akar rumput anggota kita. Mungkin mereka tidak tahu bahwa undang-undang ini sangat merugikan, atau mungkin mereka tidak mau tahu karena takut mungkin jabatannya atau pekerjaannya dihilangkan. Kita harus pastikan bahwa yang pertama, undang-undang ini bukan hanya merenggut masa depan kaum buruh hari ini, tetapi masa depan anak kita dan cucu kita. Maka kalau tidak kita yang merubah, yang tidak memperjuangkan hari ini, maka kesempatan itu tidak akan datang lagi. Karena putusan MK ini menjadi momentum kita untuk paling tidak adalah klaster ketenagakerjaan keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja, kembali kepada Undang-Undang 13. Kalau momentum ini pun tidak kita lewatkan, maka sudah pasti ya kita harus menerima nasib. Persoalan upah minimum ini yang kemarin tidak naik mungkin akan 10 tahun ke depan pun akan terulang dan terulang. Maka saya berharap seluruh kaum buruh, khususnya keluarga besar SPSI apapun federasinya, mari kita sama-sama melakukan perlawanan. Ini bukan hanya untuk masa depan Anda, tetapi masa depan anak dan cucu kita semua yang kedepannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, Bung Purwanto. Baik, terima kasih Bung Rejenta waktunya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih, tetap semangat ya. Siap. Baik pemirsa Lem TV, itu tadi bincang-bincang terkait untuk masalah undang-undang yang kemarin di demo di depan DPR RI oleh kaum buruh terkait untuk masalah undang-undang Cipta Kerja yang kita tahu semua mungkin apa sudah menyengsarakan kita ya kan. Tahun ini aja untuk kenaikan UNP kita masih jauh di bawah harapan. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Rejinto waktunya. Sama-sama Bung Purwanto. Mohon maaf, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, hidup buruh Bung Rio. Hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.